Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video saya kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai resiko bahaya membuka mata batin. Nah, istilah membuka mata batin pasti Anda sudah pernah mendengarnya ya. Ya, kalau menurut orang-orang kebanyakan, ini merupakan kemampuan untuk bisa melihat dan merasakan hal-hal yang normalnya tidak bisa dirasakan ataupun dilihat. Makanya, dengan membuka mata batin membutuhkan sebuah ritual khusus. Walaupun dalam beberapa kasus ada juga seseorang yang mata batinnya terbuka dengan sendirinya. Bisa melihat dan merasakan apa yang tidak bisa dilihat dan dirasakan orang lain mungkin terdengar seperti sesuatu yang menarik ya. Namun dalam prakteknya ternyata tidak demikian. Seseorang yang dibukakan mata batinnya rata-rata tidak mengalami hal-hal yang menyenangkan, justru malah sebaliknya. Nah, membuka mata batin atau indera keenam banyak yang mengatakannya sebagai hal yang sangat membahayakan. Apalagi kalau tujuannya tidak jelas atau hanya digunakan main-main saja dan juga lemah iman. Nah, berdasarkan banyak kasus yang terjadi, seperti inilah bahayanya membuka mata batin bagi mereka yang tidak atau kurang siap. Yang pertama resikonya yaitu membuka mata batin bisa bikin seseorang menjadi gila. Membuka mata batin hanya untuk bermain-main merupakan kesalahan yang fatal. Ibaratnya Anda penasaran dengan singa namun sampai masuk ke kandangnya. Nah, membuka mata batin harus siap luar dalam ya, alias fisiknya, mentalnya, dan juga iman. Kalau Anda tidak punya kesiapan dari semua hal ini, resikonya sangat berat. Bisa-bisa Anda jadi gila. Nah, begitu dibukakan mata batin, seseorang pasti akan langsung merasakan perbedaan yang sangat nyata. Lebih sensitif ya, pandangannya jadi lebih bisa melihat banyak hal dan lain sebagainya. Nah, harus benar-benar kuat, kalau tidak, yang seperti ini justru akan sangat menyiksa Anda. Dan banyak sekali kasus di mana orang-orang yang dibukakan mata batinnya mengalami kelainan mental. Seharian meringkuk di kamar dan ketakutan sampai ada yang menjerit-jerit tidak jelas. Makanya jangan pernah mencoba hal yang satu ini apalagi tidak siap atau cuma penasaran saja. Kemudian resiko yang selanjutnya yaitu akan mengalami ketakutan dalam setiap detik. Membuka mata batin itu seperti kita menggulung ya sebuah tirai penutup yang membatasi antara satu tempat dan lainnya. Ya, pada akhirnya pandangan pun terbuka luas dan kita bisa melihat apapun yang selama ini tidak bisa dilihat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seperti hal-hal gaib ya, termasuk dengan melihat setan, jin ya dan lain sebagainya. Gampangnya, dengan membuka mata batin, kita akan bisa melihat setan kemanapun mata ini memandang. Seperti menonton film horor yang durasinya 1-5 jam ya, maksud saya 1,5 jam saja bikin ngeri atau ketakutan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai melihat makhluk-makhluk itu sepanjang kita membuka mata. Wow, pasti ngeri luar biasa ya. Makanya bagi mereka yang dibukakan mata batinnya awalnya pasti ketakutan yang sangat luar biasa. Namun ujung-ujungnya pun juga akan terbiasa. Nah, kemudian resiko yang ketiga yaitu lebih gampang digangguin oleh makhluk halus. Selama ini kita hidup ya begitu-begitu saja kan, normal dan tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib atau makhluk halus. Namun kehidupan seperti itu akan berakhir begitu dibukakan mata batin. Ya, karena setan-setan pun seperti menjelma satu persatu dan kemudian lebih sering mengganggu Anda.
Menurut para pakar, setan atau jin itu tahu mana saja orang yang dibukakan mata batinnya. Tidak hanya sekedar tahu, mereka juga akan tertarik untuk mendekati si orang tersebut dan mengikuti kemanapun ia pergi. Bahkan dalam sebuah kasus, ada yang sampai bisa mengundang banyak sekali jin ke satu tempat. Bukan mengundang sebenarnya ya, tapi jin-jin itu datang sendiri karena tertarik dengan orang tersebut. Dalam artian yang sudah terbuka mata batinnya. Nah, lalu risiko yang keempat, gampang dirasuki oleh makhluk halus. Sudah disinggung ya tentang bagaimana iman dan keyakinan begitu berpengaruh kepada seseorang yang dibukakan mata batinnya. Ya, kalau kuat imannya sih ya, mungkin ia bakal bisa lebih tahan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak hanya akan diganggu oleh barang kasat mata, tapi juga sampai bisa dirasuki. Dan sudah banyak juga kasus orang yang dibukakan mata batinnya rawan sekali mengalami yang namanya kesurupan. Lewat tempat angker ya, langsung bisa kesambet. Melamun sedikit saja pasti bisa kesurupan dan lain sebagainya. Memang sih ya akan seperti ini efek sampingnya, dan makanya jangan coba-coba kalau belum siap akan resiko yang mengerikan ini. Dan untuk resiko yang selanjutnya, kadang mata batin tidak bisa lagi ditutup. Mata batin memang seperti sebuah ruangan, bisa dibuka dan juga bisa ditutup. Tapi ada banyak orang yang bisa dibuka saja tapi malah tidak bisa ditutup. Nah, bagaimana kalau orang yang dibuka mata batinnya kemudian tidak bisa ditutup? Ya, tidak ada kata lain selain ia akan hidup seperti itu untuk selamanya. Nah, ada kasus ya mata batin yang sudah tidak bisa lagi ditutup, tapi ada juga kasus lain di mana seseorang justru tidak bisa dibuka mata batinnya. Nah, untuk kasus mata batin yang tidak bisa ditutup biasanya diatasi dengan cara-cara tertentu atau khusus. Tidak langsung sembuh memang sih ya, namun butuh waktu yang kadang bisa sangat lama. Nah, dalam video ini saya tidak bertujuan untuk menakut-nakuti. Hanya saja memang sudah banyak kasus di mana orang-orang yang dibukakan mata batinnya kemudian mengalami hal tersebut. Nah, kesimpulannya dengan membuka mata batin untuk tujuan yang dibenarkan sama sekali tidak masalah. Apalagi sudah punya yang namanya bekal yang kuat. Namun, bagi yang hanya mencoba-coba saja, bersiaplah dengan deretan resiko yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, demikian tadi ya beberapa resiko jika Anda terbuka mata batinnya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan sarana pengasihan dan sarana-sarana lainnya, silakan bisa langsung menghubungi nomor yang ada di video ini atau bisa datang ke tempat praktek saya secara langsung. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa ya saksikan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa bagikan atau share video saya jika memang ada saudara atau rekan atau teman ya atau sahabat Anda membutuhkan informasi yang sedang saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan saksikan video-video lainnya ya. Dan jangan lupa bagikan video ini jika dirasa ada orang yang membutuhkan atau dalam masalah yang sama. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.